Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama mengikuti majelis taklim di Masjid Nurul Jamil pada malam ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga salawat dan salam kita berikan kepada Allah, berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman, insyaallah. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Malam hari ini saya kebagian diminta oleh Pak Haji Yun untuk memberikan berbagi pengalaman selama kami melaksanakan ibadah haji yang baru saja selesai 2 minggu lalu dengan sebagai jamaah Nurul Jamil dengan sahabat kami Pak Eman Pasmawan yang hadir pada malam hari ini juga. Kami berdua ini agak berbeda skemanya, jadi skema Pak Eman Pasmawan ini reguler dan saya Haji Plus karena memang ini yang kedua kali, jadi sebelumnya sudah pada usia 40 tahun yang lalu ya. Kemudian sekarang kalau yang kedua kalau mengikuti lama lagi, jadi alhamdulillah dalam waktu 7 tahun saya harus menunggu juga, tapi terregister terdaftar di Departemen Agama karena memang harus bayar travel, tapi terdaftar di Departemen Agama. Jadi kuotanya ada di Departemen Agama. Ada lagi yang lain haji Furoda namanya. Furoda itu anytime bisa berangkat kapan saja ingin. Cuma memang murni diorganize sebagai travel. Jadi tidak ada hubungan dengan Departemen Agama. Jadi kapan saja seperti kita trip jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kira-kira begitu kalau Furoda itu. Nah, harganya juga berbeda. Ya, kalau Haji Plus sekarang sekitar 6 bulan ya Pak, 60 jutaan ya sekarang. Haji reguler tersebut. Kemudian yang kalau Haji Plus itu sekitar antara 200 ya, 200 sampai 250 juta. Kalau yang Furoda itu bisa 400 sampai 500 juta. Jadi kalau 2 orang bapak dan ibu bisa 10 miliar untuk Furoda. Ada konsekuensinya. Kalau yang dari Departemen Agama register itu visa kita terjamin. Jadi keberangkatan kita insya Allah dijamin. Kalau Furoda karena diorganisasi travel pure murni, sehingga ada kemungkinan tidak dapat visa pada hari keberangkatan. Ada kemungkinan, maka kita jangan kaget kalau ada teman Furoda berbayar mahal tapi nggak jadi berangkat. Karena memang biasanya keputusan untuk mengambil visa itu pada hari terakhir. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada pendahuluan. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan pengalaman saya pada saat melaksanakan Haji Plus 2024. Agendanya nanti
sampaikan mengenai sedikit saja mengenai makna haji, karena di forum barangkali berbagi pengalaman sehingga apa saja yang saya alami, ya, karena saya bukan ahli fikih haji, bukan ahli tasawufnya juga, tapi apa yang bisa saya alami itu mungkin bisa berbagi seluruhnya di sana, tantangannya dan bagaimana keadaan di sana bisa sampaikan pokok-pokoknya supaya nanti harapan kami Bapak Ibu mendapatkan lebih jelas keadaan di sana, dan kami harapan kami juga dengan pagi ini bisa termotivasi ibu-ibu dan bapak untuk berangkat haji, insya Allah. Dan makna haji sekilas, kemudian destinasi suci jadi sebagai tujuan daripada Lillahi ta'ala, yang karena Allah destinasinya. Kemudian perenungan batin, apa yang saya rasakan selama saya menjalani haji. Baik, sekilas makna haji adalah menyembah Allah dengan melakukan ritual yang waktunya dan tindakannya seperti apa, dan tempatnya juga tertentu, dan cara-caranya juga tertentu. Jadi kita harus mengikuti semua cara-cara yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu adalah panduan kita. Tempatnya jelas, waktunya juga jelas pada saat Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Kemudian tempatnya ada di Arafah dan di Masjidil Haram. Baik, dasar hukumnya ini Al-Imran 97 mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan baik. Ya, kemudian yang sabda Rasulullah juga hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena seorang tidak akan menghindari halangan apa akan merintanginya pada waktu dekat atau waktu yang tidak kita tahu pasti. Amal perbuatan yang paling utama ialah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kemudian jihad di jalannya. Dan haji inilah haji yang dapat yang mabrur itu. Jadi salah satu jihad di jalannya adalah haji yang mabrur ini. Mari kita coba jelajahi tempat-tempat suci yang luar biasa ini, Bapak Ibu semua, bahwa Masjidil Haram dan Madinatul Munawwarah sesuatu tempat yang luar biasa. Dan di Masjidil Haram itu ada istilahnya tempat tipis, ya. Tempat tipis itu antara tabir antara kehidupan dunia kita yang fisikal adalah kita hidup di dunia dengan spiritual. Jadi ini tipis muatannya di sini, sehingga pelaksanaan haji itu apakah konek kita dengan Allah atau dengan keadaan kita. Mari kita lihat. Saya nggak bisa baca itu. Nggak bisa baca ini. Di sana bisa matikan ini. Naik. Sudah. Baik, saya teruskan. Pertama kita coba mengenal dulu ke 3 jenis haji, ya. Mungkin sekedar merefresh, mengingatkan kembali. Yang pertama adalah haji tamattu, ya. Kemudian haji qiran dan haji ifrad. Apa bedanya? Kalau haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi apa yang saya lakukan adalah itu. Kalau Pak Eman mungkin sama Pak. Pak Eman haji dulu atau oh ya sama kira-kira. Tamattu juga ya. Umrah dulu baru haji. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Memang conditioning lah istilahnya. Sebelum kita bertempur di haji itu, ya, physically kita akan betul-betul dikondisikan kesehatan kita. Kita jangan terlalu berat ibadah kita selama di Madinah itu. Conditioning. Kemudian yang kedua dengan karena bersenang-senang ya istilahnya, jadi dikondisikan dulu
maka kita wajib bayar dam, itu ketentuannya. Dengan mengambil hewan kurban, satu hewan kurban kira-kira 150 orang, jadi kira-kira 1 juta, baru 1,5 juta, satu kambing ya, satu kambing. Kemudian yang kiran ini satu kali ibadah, tapi menggabungkan niatnya antara haji dan umroh. Kalau tadi umroh dulu kan baru haji, kalau ini digabung jadi satu. Nah ini juga karena penggabungan itu maka haji bayar dam ya, atau denda. Nah ifrad ini melakukan rukun haji dulu baru umrah. Jadi dulu kalau ifrad itu ada yang berangkat langsung haji. Jadi tanggal kira-kira Dzulhijjah ya, antara sebelum tanggal 8 sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Itu mungkin tanggal 5 atau tanggal 6 langsung haji dulu baru umrah. Kemudian tetap dalam keadaan berihram hingga tahallul. Jadi ini konsekuensinya kalau kita haji dulu baru umrah, sepanjang kita melakukan haji dan umrah itu sepanjang itu pula kita berihram terus. Jadi kan ihram itu nggak dilepas-lepas. Ini konsekuensinya. Jadi tentu tahu ya bagaimana memakai kain ihram. Jadi harus sesuai dengan aturan. Ya. Nah, itu lama. Sedangkan kalau umrah dulu baru haji itu kita sesudah umrah bisa lepas, jadi halal kita untuk melepaskan ihram yang biasa lagi, bagi biasa lagi, sehingga tidak perlu membayar dam pada ifrad. Kasih jelas saja ini. Oke. Ada rukun haji, ada wajib haji. Mungkin bahwa ibu sudah tahu ya. Rukun haji itu apabila kita tidak melaksanakannya maka hajinya tidak sah. Jadi ini ada 6 kategori. Hati-hati. Jadi harus pakai ihram, harus lakukan wukuf di Arafah, harus ada tawaf ifadah, harus ada sa'i, tahallul dan tertib. Jadi kalau satu saja ini dilaksanakan itu kita tidak sah, harus mengulang lagi. Harus mengulang lagi. Jadi kita jangan sampai terjadi rukun haji dilanggar. Nah, apa bedanya dengan yang wajib haji? Bedanya kalau wajib haji kita sah hajinya, tetapi kita harus bayar denda. Ini antara lain rukun wajib haji itu, yaitu niat ihram. Kemudian mabit bermalam di Musdalifah, mengontar jumroh, mabit di Mina, mengontar juga ula wasdal aqabah dan tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan dilarang waktu ihram. Misalnya kita berkata-kata jahat ya, dengki, hasad, kata-kata yang tidak senonoh, kemudian berhubungan suami istri dan sebagainya, itu harus bayar dam. Damnya beda-beda. Kalau yang kalimat yang tidak bagus mungkin ada dam. Kalau yang berhubungan sama istri itu lebih berat lagi Pak. Jadi itu kira-kira ini. Hajinya tetap sah, tapi damai itu wajib haji. Baik, kita sampai kepada bagaimana pelaksanaan haji. Jadi kami yang saya akan cerita dulu yang plus. Jadi kami berangkat tanggal 4 Juni, kira-kira tanggal 26 Dzulhijjah. Antara 10 Dzulhijjah dengan Dzulqa'dah sekitar berarti berapa hari itu? Ada 14 hari. Nah, hari pertama kami penerbangan langsung ke Madinah. Alhamdulillah memakai Saudi Arabia lain, jadi bisa langsung ke Madinah. Ini suara terdengar ya Pak? Bagus ya? Artinya tidak harus nempel ya, kalau nggak nempel ya bagus ya. Jadi ini adalah pelaksanaan hajinya. Jadi kembali kepada tadi yang lulus itu jadi langsung ke Madinah. Kira-kira 7 hari Pak. Kami nggak bisa dapat 40 Madinah, 40 sholat malam tadi masih Madinah, tapi hanya 7 hari. Kemudian dari 7 hari kemudian kami melakukan umroh dulu. Jadi mikotnya di Pirati. Ada 2 cara, ada yang memakai kereta api cepat, ada yang pakai bus.
kami pilih yang bus saja. Jadi seperti biasa sampai kira-kira 5 jam menuju ke Masjidil Haram. Jadi langsung kami melakukan umroh di Masjidil Haram. Sesudah umroh, yaitu kita melakukan tawaf, sya'i, tahallul, kemudian kami langsung pergi ke apartemen transit. Apartemen transit kira-kira 5 kilo dari Masjidil Haram. Nah, tadinya kami pengennya langsung ke hotel gitu ya. Tapi karena memang diatur sedemikian rupa sesuai dengan harga ya yang kita inginkan. Jadi semakin harganya semakin tinggi, itu akan semakin baik hotelnya. Gitu. Mungkin bisa saja masuk ke hotel. Cuma ternyata setelah kami alami di apartemen transit itu ternyata memberikan pengalaman yang bagus sekali, gitu. Banyak hikmahnya justru di apartemen transit daripada langsung ke hotel. Di apartemen transit kira-kira kita 5 hari, ya. Jadi 7 hari di Madinah, kemudian umroh, langsung masuk apartemen transit, menunggu tanggal 8, Zulhijjah. Nah, di apartemen transit itu ternyata hikmahnya luar biasa, karena di situ kondisi yang sekali lagi condition. Jadi di apartemen itu kami itu berjamaah sholat malam, ya, kemudian sholat duha, membaca Al-Quran, itu dikondisikan untuk ibadah. Sebelum betul-betul mulai ibadah di Masjidil Haram atau ya, itu dikondisikan. Nah, kita di situ sangat akrab jadi antara jamaah itu, dan di situ kami bisa mencuci pakaian, ya, karena di apartemen jadi disediakan laundry, disediakan apa. Jadi bapak-bapak yang suami-suami yang nggak biasa cuci di situ terpaksa cuci. Jadi persahabatan kami antara jemaah satu dan lain itu sangat kental selama 5 hari. Nah, habis itu baru kami melaksanakan haji. Jadi ini mulai pertama itu kami sudah dari apartemen kami sudah memulai niat haji dengan melakukan pakaian ihram. Tadi umrah sudah ya, dengan pakaian ihram. Dari larangan-larangan ihram sudah tahu ya. Ihram itu nggak boleh pakai baju wangian, potong kuku dan sebagainya. Dia harus saya nggak akan bahas itu. Masih ada deh, masih ada Pak? Belum. Oke. Jadi berniat haji waktu di apartemen. Berniat. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian berihram. Kemudian langkah pertama adalah mabit dulu. Jadi kami pergi langsung ke mana ini namanya Tarbiyah, langsung ke Mina, bermalam di Mina. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Waktu itu kami agak berbeda dengan kalendernya dengan di sini karena Idul Adha-nya di sana itu tanggal 16 hari Minggu, sedangkan di Indonesia tanggal hari Senin. Jadi kami hari Sabtu sudah 9 Zulhijjah. Di Mina 1 malam, kemudian langkah kedua adalah melakukan wukuf. Jadi bermalam di Mina, kemudian jam 2 pagi, jam 3 pagi lah, kami berangkat menuju Arafah. Nah, di Arafah itu kira-kira sampai jam 9 pagi. Jadi betul-betul waktu untuk duduk berdoa dan beribadah di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya kami langkah ketiga adalah ke Muzdalifah malam hari, kemudian mengambil batu, kemudian baru kita dari sini pergi dari Muzdalifah ke Mina. Ini normal, reguler. Nah, untuk kami karena mencegah adanya bentrokan itu maksudnya karena traffic, pertimbangan traffic antara reguler dengan yang bus. Jadi kami dari Muzdalifah itu ke ini dulu, ke Masjidil Haram dulu, ke Masjidil Haram, sehingga pada saat itu 10 Zulhijjah kami bisa melaksanakan sholat id di Masjidil Haram. Kalau reguler nggak bisa, saya udah pernah reguler nggak bisa. Sekarang alhamdulillah bisa Idul Adha di mana di Masjidil Haram. Karena dari Muzdalifah itu kami langsung melaksanakan tawaf Adha. Tawaf Adha itu memang boleh
sesudah melontar jangan boleh dan sebelum melontar. Jadi yang kami lakukan adalah sholat tawaf ifadah dulu, baru melontar juga. Nah kemudian dari Mina ini langkah kelima adalah tawaf ifadah ya, bagian satu ini melontar itu. Kemudian dari tawaf ifadah kita langsung ke Masjidil Haram. Dan ini berarti kita sudah haji, sudah melaksanakan haji dengan tuntas ya, di Masjidil Haram. Kemudian belum karena kita harus ada melempar jumrah. Ya. Sesudah dari Makkah ini kami melaksanakan lontaran juga, jadi jumrah. Ini pada hari ke-11. 10 tadi sudah kami lakukan ya. Yang pertama untuk melakukan lempar jumrah di Aqabah. Kemudian balik lagi ke Mekah, kemudian kembali lagi ke Mina, mabit untuk melaksanakan jumrah di Jumratul Aqabah awal, yaitu jumrah di Al-Ula, Wusta dan Aqabah. Tanggal 11 sampai 12 kami mengirim nafar awal. Sebagian adalah nafar tani. Rasulullah melaksanakan nafar tani, tapi dibolehkan karena waktu Rasulullah ditanya terserah Anda, terserah jemaah yang terbaik seperti apa, yang mempertimbangkan segala situasi dan kondisi. Nah itu semua dijalankan dalam waktu singkat ya, dengan antara Arafah dan kemudian Tawaf Ifadah. Kemudian beberapa hari kemudian ini kita melaksanakan sholat tawaf wada. Nah di antara sesudah kita melaksanakan haji tahallul itu kita diberi kesempatan untuk berjalan-jalan. Di antara kita berangkat haji sampai berangkat umroh sampai haji itu kami nggak sempat untuk berjalan-jalan ke sana kemari. Fokus kepada ibadah membesarkan diri, kesehatannya, fisiknya ya, untuk bisa beribadah di melaksanakan haji tersebut. Itu kira-kira tahapan dari pelaksanaan haji. Kemudian ini adalah cara-caranya aku mikot ini waktu itu kami di Bil Adi, ya. Di Bil Adi. Ini penurunan haji apa yang saya alami ya, penurunan batin ya. Jadi haji memang bukan perjalanan eksternal, tapi perjalanan batin juga yang menyentuh jiwa. Dan juga secara filosofis ini merupakan gambaran perjalanan kehidupan manusia, ya. Mengingatkan kita tentang perjalanan hidup manusia menuju kematian. Karena kita dalam kehidupan ini hanya sebagai perjalanan sementara, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Kemudian harapannya dengan ini membelajar atau berbagi pengalaman tentang makna filosofi ini, diharapkan kita semua bisa merubah mindset kita, pola pikir kita, pola kehidupan kita betul-betul hanya menuju kepada Allah, ya, akhir kehidupan kita. Makna filosofi kepada haji ini tadi saya sudah sebutkan, ada ikhram, ada miqat, ada tawaf. Nah, masing-masing memiliki filosofisnya. Ikhram itu kita memakai ikhram kain putih ya, yang juga tidak berbenang, kemudian tidak pakai celana, ya. Hanya semacam seperti pakai sarung kain putih, kemudian sarung, dan ikhram betul-betul itu menunjukkan kesucian diri, Bapak Ibu semua. Jadi kesucian diri juga kebersamaan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang berbeda, setiap jamaah sama saja. Apakah dia gubernur atau dia presiden atau dia sama saja, antara rakyat biasa dengan posisi, tidak ada posisi yang berbeda. Kerendahan hati dan kesederhanaan. Kemudian mikot ini adalah satu titik awal dari sebuah perubahan dan revolusi besar. Karena di mikot itu penting. Mikot ini awal dari tempat kita lokasi untuk mulai perubahan niat haji karena Allah.
Kemudian tawaf, ini juga simbol pengen meningkatkan diri hanya ke satu titik, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf ini memang 7 kali putaran, mulai daripada Hajar Aswad diputar. Kenapa putarannya berlawanan arah jalurnya, ini juga sesuatu yang kekuasaan Allah, ya, desain Allah. Itu hanya kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada keluarga kita, dan kembali kepada kita. Sehingga itu. Nah, bacaan-bacaan di sini tawaf ini memang kebanyakan tuh ada 2 macam, ada yang membaca doa, ada yang memang berdoa. Jadi beda antara berdoa dan membaca doa, ya. Jadi kalau connecting dengan Allah, berhubungan dengan Allah itu biasanya kita tidak membaca, tapi kita menghayati apa yang kita baca. Itu namanya berdoa. Jadi apapun doanya tidak diwajibkan, gitu ya. Tapi ya, misalnya dari Hajar Aswad ke Yaman itu di beberapa Hijri Ismail, makam Ibrahim Hijri Ismail ke Yaman itu bisa subhanallah, alhamdulillah, apa saja yang kita hafal, yang kita mampu. Nah, antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad itu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi semuanya itu runtutan doa. Kalau Bapak Ibu sudah hafal doa yang biasa kita lakukan dalam sholat, itu aja dibacakan. Yang penting maknanya, penghayatan kita saat itu. Dan waktu kita berputar itu kita betul-betul tidak melihat lagi tuh desak-desakan manusia dan apa. Kita pikirannya hanya kepada Allah, ya. Itu yang saya rasakan. Sehingga digoyang ke sini, digoyang ke sini gitu, karena padatnya itu. Sekarang ini betul-betul padat, Pak. Kita nggak bisa lagi jalan normal. Jadi kayak setapak gitu, saking padatnya. Mau jam 2 malam, mau jam pagi, sama keadaannya seperti itu. Yang bedanya cuma malam tidak panas. Karena waktu itu kami rasakan 47 derajat Celcius itu di lantai dunia. Kemudian Ka'bah ini juga sebuah simbol dari sebuah ketetapan keabadian Allah, ya. Ka'bah itu menunjukkan bahwa kita tempat terpusat, tempat listrik, semua arah ke situ. Hajar Aswad itu juga simbol setia kita kepada Allah, ya. Pengabdian kita kepada Allah. Makam Ibrahim ini juga simbol dari panggilan Ibrahim yang monoteistik, tauhid. Talbiyah itu satu respon hamba Allah akan panggilan Allah, wahai Allah menguasai. Ada namanya. Oke, langsung. Foto-foto ini. Habis ini ya. Habis ini nanti kita foto-foto akan menjelaskan saya di mana posisi pada saat itu. Baik, break dulu Bapak Ibu semua, mohon maaf. Mungkin agak panjang penjelasan saya. Mungkin nanti akan kita tampilkan dengan foto-foto, kemudian tanya jawab. Kita ajak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pindah host dulu bisa pindah host yang ada host itu dekat punya ini yang dulu jam ya bukan? kan dia punya maksudnya gini host ini pindah ke sana dulu jam tapi kita nggak Lebih pindah. Kan belum selesai? Oh, bukan ini. Hah? Bisa dulu. Enggak. Oh, saya kira tadi saya tanya salah dulu. Enggak. Kalau bubar tuh. Langsung aja. Oke. Saya ambil dulu data tadi. Baik. Pak. Mohon maaf tadi salah pengertian. Saya kira Iya. tadi saya dulu katanya. Kan dikasih itu ini. Baik, makanya saya tutup tadi. Randalnya dikasih. Sudah keluar tadi belum? Sudah kelihatan ya? Oke. Berikutnya saya akan lanjutkan. Ya, ini pengalaman dan fakta-fakta di lapangan ya Bapak Ibu semua. Jadi saya sampaikan apa yang kami alami. Ya. Jadi mungkin ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua yang insya Allah akan pergi haji yang akan datang. Ini adalah foto di Masjid Madinah. Ya. Jadi suasana di ruang Masjid Madinah ya, dengan payung yang luar biasa ini. Kemudian di Raudah. Nah ini di Raudah ada ceritanya nih Pak. Ini yang membedakan kita tahun yang sebelumnya dengan tahun belakangan ini adalah ke Raudah itu kita pakai sistem aplikasi sekarang. Pakai sistem aplikasi. Jadi sudah namanya ngesuk. Ya. Ngesuk itu suatu sistem aplikasi yang memberikan kesempatan kita pada waktu jam berapa
kita diizinkan boleh masuk ke Raudah. Jadi nanti pilih saja, kalau nanti sudah kuotanya sudah habis kita nggak bisa masuk. Jadi kita ada slot waktu jam berapa. Jadi pertama kali kita harus install dulu itu Pak, di HP kita. Install dulu aplikasi namanya NUSUK, Nusuk. Nusuk itu adalah izin kita untuk masuk ke Raudah, untuk masuk ke Masjidil Haram, ya, pakai. Ternyata memang sistem ini sangat bagus. Sehingga waktu di Raudah itu kalau dulu kita berdesak-desakan, kita sambil sholat juga di Raudah itu sampai di kaki orang, semuanya sempit sekali. Nah dengan sistem ini, karena dibatasi kuotanya, itu jadi tertib. Ibu dan bapak semua tertib. Jumlahnya pas, kita khusyuk lah. Cuma memang dibatasi waktunya hanya 15 menit. Hanya 15 menit Raudah itu. Nah kalau kita ambil waktunya yang kita harus yang cantik ya, cantik. Ambil waktunya dengan jalan sholat asar misalnya. Ambil waktu yang short time, tapi biasanya waktunya penuh gitu. Karena waktu kita masuk, harus 10 menit, kemudian azan asar, itu kita tetap di Raudah. Jadi hampir saya mengalami 1 jam di Raudah. Karena memang waktunya yang kita pilih, sehingga azan asar, betul-betul Masya Allah. Nikmat sekali, 1 jam kita berdoa. Menangis dan segala macam di situ di Raudah itu nikmat sekali. Tapi kalau reguler waktunya hanya 15 menit. Jadi ini suasana di dalam Masjid Nabawi ini yang di bawah. Ya. Kemudian ini di Raudah di mimbar Rasulullah. Ya. Kalau khutbah, sholat dan imam. Kemudian ini Raudah. Nah ini waktu kami beralih di beralih kami bertemu mikot untuk melaksanakan niat ikhram. Speakernya udah kecil ya? Halo? Speakernya Banyak kecil. masuk ke sana. Oh, mungkin saja ya. Speakernya kecil aja. Udah no. Ada masuk. Udah no. Itu ya. Kemudian berikutnya ini melaksanakan umroh tamattu. Ya. Jadi pertama kali kita tadi sesudah dari BALI kita melaksanakan kami dari Madinah itu pagi dari jam 9, kemudian ke BALI, sampai di Masjidil Haram untuk umroh itu kira-kira menjelang maghrib ya, gitu ya. Kita laksanakan di sini umroh. Kemudian habis umroh dari tawaf, sa'i sama tahallul. Kemudian dari situ kami langsung ditransitkan, maksudnya masuk apartemen transit. Nah inilah ya, apartemen transit ini. Seperti ini suasananya. Jadi disediakan tempat sholat untuk jamaah dalam waktu 5 hari itu ya, conditioning itu. Jadi ada mengkondisikan diri kita sholat 5 waktu, kemudian sholat malam, baca Quran, kemudian sholat duha, itu biasa. Di antara sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Kalau soal makan jangan berani ya, jangan ditanyakan, tersedia semua banyak ya, soal makan di situ. Betul-betul kita dimanjakan dengan makanan. Kemudian pada saat mau wukuf ya, pertama kan mampir dulu ya, mampir taruh ya gitu ya. Ini kita berniatnya dari mana? Dari apartemen transit itu. Berniat kita untuk melaksanakan haji. Jadi labbaik Allahumma hajjan itu di apartemen. Jadi ini kondisi ini di apartemen ya Pak, di apartemen transit. Ya. Kita berangkat. Pertama kami ke Mina dulu, 1 malam ya, 1 malam ke Mina dulu untuk bermalam. Itu memang adalah sunnahnya begitu. Suasananya sangat ini Pak, bagus semua ya. Memang sekarang ini kan kuotanya dinaikkan ya. Sekarang itu 243.000 yang 2024 ini. Itu dinaikkan dari sebelumnya.
Sehingga kapasitas tenda ini tendanya Bang. Ini antara bapak-bapak ini ibu satu ini. Bentar Pak. Enggak, silakan. Stop dulu kalau nggak. Jangan. Nggak apa-apa nanti ini lagi. Nggak bisa kalau nggak ini ya. Yang ini Pak. Ini klik. Nah ini Pak AS ya. Siapa ya? AST. Oh ini. Nah itu yang sekali klik. Yang hostnya siapa Pak? Lupa. Oh AS ini. Siapa? Ini kalau ini kan tinggal diklik di sini biasanya. Gambar mikrofonnya diklik bisa nggak? Pas. Nah, Nggak mau. kayaknya hostnya mungkin ya. Pak AS Oh, itu yang punya itu ya. punya Zoom. Jadi Oke lah, sudah lanjut aja. Yang di sini mah bagus, yang di Oke. Lanjut aja. hostnya Pak AS. Hostnya Pak AS. Iya ini kena AS ya hostnya ya. Iya. Jadi kalau bisa minta dipindahin Pak. Ya tapi nggak tahu ya. Teman-teman saya ini teman-teman ITB ini, alumni ITB ini. Jadi saya nggak tahu someone else. terus dia Ya. Begini ini memang Zoom ya, Zoom bersama gitu ya. Kami ada vaksin tiap minggu malam, baik teman-teman alumni gitu ya. Terus ada kajian bahasa Arab, kajian apa gitu melalui Zoom. Jadi saya nggak tahu jadwal Selasa malam, jangan-jangan bentrok dengan mereka. Jadi ini kan sebetulnya exit strategi ini, karena yang dari sininya Zoomnya nggak jalan. Jadi saya pakai yang ini gitu loh. Jadi mohon maaf nih kalau terpaksa harus darurat ya, emergency ya. Okay. Mungkin baru masuk ya. Ini sudah dimatikan tuh. Alhamdulillah. Pak As sudah matikan. Baik, Pak As. Terima kasih Pak As sudah mematikan. Oke, baik. Saya coba ulang lagi jadi saya siap lagi. Baik, ini suasana di Mina kembali ya, di tenda di Madinah itu sebetulnya kapasitasnya 120 orang Bapak Ibu itu. Cuma karena tadi ada penambahan kuota yang tidak dibarengi dengan penambahan fasilitas infrastruktur, akhirnya yang 120 itu harus dimasukkan menjadi 162. Jadi dampaknya bisa dibayangkan. Jadi kami itu tidur itu hanya 85 cm panjang, 85 cm. Jadi waktu tidur kita duduk itu ya gini aja, hanya kaki sama ini. Di sini ada semacam tabir pembedaan, itu ada semacam tempat bersandar, ya tempat kita tas-tas kita di situ, tempat kita bersandar dan sekaligus tidur gitu. Ini 85 cm. Jadi jalan keluar kalau mau yang di ujung sana ya, mau keluar itu harus melewati kepala-kepala orang.
harus melewati kepala-kepala orang. Jadi emang udah, saya bilang ini Haji Plus kayak gini tuh. Apalagi di reguler, saya nggak tahu nanti kita dengarkan Pak Eman ya. Tapi itu memang kami merasakannya. Jadi istilahnya kami ubah jadi tenda 1000 maaf. Karena setiap kali lewat kepala orang, maaf gitu ya. Jadi namanya tenda 1000 maaf. Itu terjadi. Tetapi ada juga yang ini yang saya dapatkan dari travel agent dari Makassar, Grup Makassar. Itu ternyata mereka ini ada kenakalan dari pemilik owner dari ini maktab. Jadi dipaksakan gitu, dia mau melaksanakan tambah 50 orang lagi, tapi kekeh. Orang ininya travel agent sama orang event organizer-nya itu cara tidak dikenal IPO Pak. Ini ya, ada travel agent yang dari Indonesia, ada event organizer, istilahnya kayak event organizer. Jadi for brothers kan, itu yang membantu kita selama di sana. Jadi membantu travel sebetulnya, jadi dibayar oleh orang travel. Nah itu kekeh sehingga sampai kira-kira 5 jam lah mereka nggak mau dimasukin 50 orang lagi. Nah itu betul-betul nikmat. Ada jalan keluar, kasurnya juga tebal, kasur kan tipis. Jadi memang, tapi ya itu ya, apa namanya itu uji kesabaran lah ya, uji kesabaran di situ tuh kita nggak boleh apa istilahnya protes dan sebagainya kira-kira gitu. Jadi uji kesabaran. Nah ini sama di gunung, kemudian di wukuf. Nah wukuf agak lebih baik Pak. Di sini kami ada tiga travel agent. Kapasitas lebih besar. Ada 300-an kira, sampai 500 orang kapasitasnya. Padahal kami sudah 102. Jadi kami besar di wukuf. Suasana di wukuf lebih nyaman ya, lebih nyaman. Soal makanan jangan tanya berlebihan ya, tambah lagi. Baik. Nah sesudah melaksanakan itu, kemudian tawaf, wukuf, itu melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian kami melaksanakan tawaf qadu. Yang tadi ya, ada tawaf qadu kami duluan, tawaf qadu dulu, bukan menantar jumlah dulu, tapi tawaf qadu dulu, melaksanakan sa'i, tahallul, dan di sini kami Idul Adha, melaksanakan Idul Adha ya. Idul Adha ini dapat kami karena habis dari tahallul ya, langsung saja itu kami malam hari jam 2-an mulai, saking padatnya baru selesai itu menjelang subuh Bapak Ibu ya, menjelang subuh sudah selesai sa'i terus tahallul. Nah saat itu sholat Idul Adha mulainya jam 5.30. Jadi antara waktu kita selesai tahallul dengan waktu itu dekat sekali, sehingga kami nggak kebagian lagi itu masuk lagi, karena sudah keluar dari Safa Marwah keluar itu sudah ditutup masuk ke Masjidil Haram, nggak bisa lagi. Jadi kami dapat di pelataran ini, di pelataran Masjidil Haram, sholat idnya Idul Adha ini, gitu ya. Kemudian kami dapat sarapan pagi di hotel, kita masuk ke hotel Anjung kita di sini antara pelataran. Kemudian barulah kami tahallul. Jadi tahallul kami ada yang tahallul pertama sih 3 rambut dulu ya, kayak potong rambut ya. Kemudian kami masuk ke barbershop, digundul kayak gitu. Nah ini contoh nusuk Bapak Ibu ya. Ini contoh nusuk. Jadi yang kita masukkan di aplikasi nusuk itu adalah satu adalah nomor visa kita, nomor paspor kita, pertama nomor paspor, sama nomor visa, nomor paspor sama nomor visa. Jadi kalau kita sudah terdaftar haji, akan muncul dengan sendirinya foto kita, nama kita, kapan masuk di Indonesia, kapan masuk keluar. Inilah kira-kira gambaran nusuk itu di HP. Ini di HP nih, ya biasa keluar foto kita, nomor paspor dan sebagainya. Kemudian di sini ada nusuk kemana? Nusuk izin kemana? Izin untuk haji, jurnal, izin untuk raudah ya. Ini ke raudah.
Jadi waktu itu kami di arrange atau diorganize by travel itu rombongan untuk ke Raudhah. Rombongan itu kami bergerak sudah ditetapkan waktunya dan kami antri itu dapat 1 jam. Nah itu kan terdeteksinya ke travel, jadi karena nggak boleh 2 kali Pak. Selama kita di sana nggak boleh 2 kali ke Raudhah, hanya sekali aja. Tetapi karena kami masuk bikin aplikasi baru di HP masing-masing ini dari mulut aja nih, jadi nggak tahu sebelumnya. Jadi pertama yang di-arrange by travel, yang kedua sendiri-sendiri. Jadi sendiri-sendiri daftar aplikasi gitu, dapat 1 kali lagi. Jadi saya akan pilih yang masih ada jam 2 malam. Jadi kami alhamdulillah sebelum berangkat ke Mekah kami masuk dulu. Dan tidak semua orang tahu jemaah waktu itu. Tidak semua orang tahu. Jadi berkesempatan Raudhah 2 kali. Oke, kemudian antar jumlah ini bangunan di sana ya Pak ya, Ibu. Ini ada 3 tingkat ya. Jumlatan 3 tingkat. Kemudian ini adalah bangunan yang level 3. Yang tingkat pertama itu yang reguler. Jadi reguler semua jalannya di bawah dan di bawah. Ini untuk menghindari traffic kepadatan. Nah kami kebagian di yang plus di lantai 3. Jadi harus lewat ini Pak, gedung ini. Eskalator sampai ke lantai 3. Jadi di atas paling atas ini dapatnya. Jadi tidak sampai berhimpitan. Tapi pada saat melemparnya pasti berhimpitan, cuma relatif tidak padat. Ini suasananya di mana di lambar jumrah ya. Ini kelihatan. Ini dinding jumrahnya. Ini kenapa pakai topi ini karena memang panas sekali Pak. Jadi siang hari saya bilang tadi 47 derajat Celcius. Memang pemerintah Saudi Arabia membuat hujan buatan, tapi hanya 1 jam. 1 jam. Hanya 1 jam saja. Jadi habis itu ya kita baru keluar, nunggu hujan selesai baru keluar. Agak mendingan. Jadi kami pakai topi seperti ini. Oke, ini tawaf ada sertifikat haji. Nah, nusuk tadi, aplikasi tadi itu akan mengeluarkan mengisu sertifikat dari pemerintah Saudi bahwa kita sudah melaksanakan haji. Jadi ada 2 sertifikat. Pertama sertifikat dari travel agent bahwa kita sudah melaksanakan haji tahun 2024. Yang kedua dari pemerintah Saudi Arabia. Dan itu bisa di-download di HP kita. Ya. Ini contohnya. Nah sudah, nama kita masih masuk. Certificate of Completion of Hajj for the year 2024. Ya. Ini bisa dalam segala bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa segala dunia, ada semua di situ. Orang Arabik juga bisa, bahasa Arab semua juga bisa. Jadi ini resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Habis itulah baru kita jalan-jalan ke Jabal Rahmah. Nah Jabal Rahmah ini kita lihat, kami bertiga sama kakak saya waktu itu yang di Bintaro, Jakarta, istri. Itu di Jabal Rahmah sekarang lebih bagus Pak. Kalau dulu nggak ada dinding-dinding ini nih. Dinding bisa, semua orang bisa jalan. Sekarang jalannya ada jalan khusus yang lebih teratur. Kemudian, saya kira satu itu aja ya. Yang membedakan lagi satu adalah ini semprotan air. Ini ada kayak payung-payung ini semprotan air. Jadi kalau panasan. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian. Tantangan di Mina saya kira nanti bisa nanti bisa di-share ya. Silakan di-share Pak. Ini ada tantangan-tantangan yang do dan don't-nya. Boleh dan jangan boleh. Silakan nanti di. Ini ibadah haji. Sebentar saya stop share dulu, baru nanti yang mengenai ibadah haji Pak.
saya screen aja. Itu kan pembawa. Itu betul. Betul ini kan, betul. Bukan ya. Skip aja lah. Soalnya kita jam 8 biasanya. Sudah share belum? Hah? Sudah share belum? Belum saya screen. Belum share sekarang. Kamera itu depan hidup ya? Yang ini. Di sini udah ada tuh. Ya, share. Ini. Oke, Oke, itu. silakan Pak Emang. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf saya. Dikasih layar. Mudah-mudahan bermanfaat. Layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin berarti ya kameranya. Hah? Silakan Pak Emang. Ayo enggak. Tarik. Kalau mau itu di tadi mode ini lagi. Di layar aja, ambil. Layar aja. Saya mau. Klik layar. Ya Pak. Oh itu udah. Udah layar. fokus. Enggak ngambil layar ini, di layar kamera ini. Cuma ke belakang. Tes. Udah bisa langsung. Setuju lagi. Kalau mau kamera yang ke sana, tapi nggak apa-apa lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Jami beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu dan Bapak jemaah Masjid Nurul Jami. Pengalaman ibadah haji tahun ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya dengan Pak Arif dan beserta rekan yang lain telah selesai menunaikan ibadah haji dengan selamat. Kita mendapat pelajaran yang berharga, diberi kesempatan berlatih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah bisa dipraktikkan di tanah air dengan tekad dan daya juang untuk ibadah yang diharapkan mendapat pahala yang berlipat ganda. Saya selama 40 hari menunaikan ibadah yang sangat berat, mulai pendaftaran persiapan fisik, finansial, dan sebagainya dengan bimbingan manasik, membimbing para ustadz yang berpengalaman yang sering berhaji ke tanah suci. Saya selaku lansia, usia lanjut berbeda dengan usia muda. Dari segi fisik, kesehatan, daya tahan, namun di balik kesulitan ditemukan kemudahan. Bisa disampaikan bahwa terdapat moto di hotel-hotel itu berbunyi utamakan lansia. Nah, saya merasa bergembira bahwa lansia diutamakan. Selalu ditemukan tulisan tersebut pada pintu masuk hotel. Nah, ada 60% kurang lebih yang berusia di atas 60 tahun. Saya 82, ternyata ada yang lebih tinggi 84 tahun. Itu ibu yang menggunakan kursi roda.
ibadah tahun ini persiapan ilmu manasik lamanya 1 atau 2 bulan sebelumnya. KBIHU kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dipilih Darut Tauhid, yaitu pimpinan dari Agil. Ketua rombongan Ustaz Haji Fahrudin 7 tahun yang lalu kurang lebih membimbing saya di umroh bukan haji. Nah sekarang pada waktu haji masih yang membimbing adalah Pak Fahrudin. Kota suci Mekah, Masjidil Haram, temperatur panasnya 40 derajat, jadi keadaan ekstrim. Selama 30 hari berada di sana, jarak hotel sekitar 1,5 sampai 2 km. Ya, dengan jalan kaki sering, dengan panas yang cukup terik, menggunakan payung juga sudah tidak berfungsi. Hanya kacamata hitam yang berfungsi. Di dalam masjid menggunakan AC dingin, berbeda di luar masjid. Walaupun ada payung, menggunakan kipas angin plus semprotan air yang halus, tetap merasa panas. Nah, maka dengan demikian kita berlomba-lomba untuk masuk ke dalam masjid, sebab kalau di luar panas. Nah, namun masalahnya adalah kita harus 2 jam sebelum waktunya kita harus berada di dalam masjid. Kalau terlambat, terpaksa di luar masjid. Begitupun kota suci Madinah itu selama 10 hari, namun temperaturnya makin tinggi, jadi lebih tinggi dari yang di Masjidil Haram, 47 derajat. Ya, sama halnya si payung itu tidak berfungsi. Jadi terpaksa kita jalan kaki dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau orang Afrika tinggi besar, orang Iran, Pakistan, India tinggi-tinggi, langkahnya lebar-lebar. Nah, kita berlomba juga diperlebar langkahnya, dipercepat juga. Namun pada akhirnya kewalahan juga. Jarak hotel ini adalah lebih dekat dibandingkan dengan Masjidil Haram tadi, antara 1 km sampai 1,5 km. Penuh, tunggu penuh, terus berkeliling, berputar jalannya, tidak boleh lurus. Nah, itu masalahnya. Pengalaman ibadah haji tahun ini di Hotel Mekah terdapat musola luas dapat menampung 300 orang atau lebih. Pada 3 hari pertama, 80% jemaah haji terkena sakit batuk. Nah, di situ ramai sekali di dalam musola karena sangat banyak. Ada yang menggunakan masker, namun ada juga yang tidak menggunakan masker, padahal sudah diberi gratis. Ada klinik kesehatan Indonesia beruntung, jadi kalau kita periksa, yang diberi obat antibiotik, kemudian obat sirup seperti OBH dan bisolvon. Suatu peristiwa bahwa habis, tidak ada lagi obatnya, itu harus minta ke dokter. Loh, kok saya yang minta ke dokter, kan harus tim kesehatan yang minta. Nah, itu terpaksa beli di kimia farmasi. Ternyata nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, jadi terpaksa diperagakan. Nah baru dilayani, ya diberi bisolvon. Cuma berbeda sedikit, lebih pahit tapi ada manisnya.
Nah, ratusan jemaah terkena batuk, sering batuk luar biasa, tapi jangan takut. Ujian untuk menggugurkan dosa kecil, dosa besar, daya tahan tinggi, lama-lama sembuh juga. Itu pengalaman pribadi ya. Kemudian Al-Quran ada di dalam Al-Quran itu pada surat 197. Musim haji, barang siapa mengerjakan ibadah haji, janganlah berkata jorok atau rapat, berbuat maksiat dan bertentangan. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Terpaksa kalau kita selalu bersabar karena ada aturan ketentuan seperti itu. Jadi walaupun kita misalnya tiba-tiba sedang di dalam masjid sudah banyak sekali berjubel, tiba-tiba orang Afrika itu duduk di depan kita. Waduh, dalam hati itu ini duduk di sini gimana? Nah, tapi kenapa dalam hati? Karena tidak boleh berbuat tidak baik, jadi harus selalu sabar. Nah, kemudian Pak Ustadz Fahrul Razi kalau ingin dicintai Allah itu ada 7. Cintai ilmu, cintai puasa, cintai Al-Quran, cintai masjid, cintai sedekah, cintai zikir, cintai qiyamul lail, yaitu salat malam. Nah, ibadah haji di Mekah, di Madinah itu sekitar kita lewat dulu. Ada cuplikan-cuplikan yang bisa dilihat. Ini pada waktu permulaan sebelum berangkat. Ini sebelum berangkat Nah, manasik haji ya di Darut Tauhid. Manasik haji di Darut Tauhid. Kemudian koper seperti ini bentuknya. Kemudian pengumpulan koper dan bagasi ya. Harus dipakai sabuk pengaman. Ternyata sabuk pengaman pada hilang. Itu mungkin karena dilempar-lempar, ditarik-tarik, jadi nggak ada artinya lagi. Nah, pelepasan calon jemaah haji itu ada di Darut Tauhid, mempunyai ruangan yang sangat luas. Ini karena waktu ini sangat singkat, saya tidak jelaskan. Bersama Agim ini kebetulan Agim sebenarnya mimpin Haji Plus ya, mimpin, tapi kadang-kadang menghadiri juga di reguler, yaitu memberikan ceramah. Jemaah haji ini di Darut Tauhid bersama Ustaz Fahrudin bersama Agim Jabaromah. Nah, kemudian ada kegiatan karena 30 hari, jadi ada istilahnya itu studi tour. Studi tour itu bahasa Sundanya itu napaktilas Nabi Muhammad. Jadi kemana-mana, ke Gua Hiro, ke Jabal Rahmah, ke Masjid Kuba, terus kemana-mana itu. Dan di dalam masjid musola itu selalu diadakan kajian pada waktu senggang. Jadi tidak membeli oleh-oleh, tidak boleh memberi oleh-oleh. Pesantren dipimpin oleh Ustaz Fahrul Razi. Ini di depan Rodo, yaitu makamnya Nabi Muhammad. Pada waktu yang 7 tahun yang lalu, kita bisa masuk ke dalam makam
Nabi Muhammad. Sekarang nggak bisa masuk, hanya di luar saja sholat. Jadi dan antri para hadir tadi menggunakan jadwal daftar yang khusus, di depan Torodok, kemudian masjid di Nabawi Madinah. Nah, sekali peristiwa kita sudah keluar dari masjid itu sandal dimasukkan kantong, lupa kantong di bawah, ya, terus nginjak lantai ini, itu panasnya bukan main, terpaksa loncat-loncat, cari yang teduh, sudah ketemu teduh baru pakai sandal. Itu karena gara-gara lupa memakai sandal. Itu begitu panasnya, sampai lantai itu terasa panas. Nah, ibaratnya teringat gimana kalau di akhirat nanti lebih panas lagi, ya, kira-kira seperti itulah. Ini berjubahnya bukan main, tiba-tiba ada yang tinggi besar menyelip duduk di depan, itu kita nggak bisa marah. Ya wajahnya gitu. Kebun kurma juga dikunjungi, Jabal Maghrib dikunjungi. Ini terakhir pabrik pembuatan mushaf Al-Quran itu per hari itu bisa mencapai 80.000. Al-Quran itu dicetak satu hari 80.000, terus disebarkan. Nah, waktu berkunjung ratusan banyaknya itu diberi seorang satu. Cuma Al-Qurannya bukan yang besar tapi yang kecil. Jadi kalau yang besar harus beli. Jadi tapi lumayan bisa oleh-oleh, dan ada pesan bahwa jangan disimpan di lemari, dimuseumkan, dia harus dibaca. Ya. Itu adalah berkunjung melihat. Sekian barangkali yang dapat saya sampaikan. Bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para jemaah, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Tuh ada pertanyaan dari Pak Uju. Pak Uju. Pak Arif pertanyaan. Itu mic-nya Pak? Mic kalau ada masih ada. Oh, mic sana. Wireless. Mic ada. Ayo jawab. Maka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita tidak ke Mina dan tidak jumroh, tapi langsung aja wukuf gitu ya? Jadi wukuf, tawaf, sa'i, tahlul. Ya itu pertanyaannya. Ada rukun haji, ada wajib haji. Ya, jadi langsung aja kita tuh wukuf gitu ya. Udah wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahlul. Gitu. Jadi kita tidak ke Mina dan tidak jumroh. Gitu. Itu pertanyaannya. Jadi memang dalam rukun, tadi kan ada rukun, ada wajib Pak ya. Rukun haji itu kan ada tawaf, ya, niat dulu ya, niat Islam. Niat haji, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan wukuf. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah boleh atau tidak? Kalau Bapak melaksanakan ini dengan tertib, ya, sesuai ini, berarti tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya.
maaf, Kalau ada yang terlewat ada yang terlewat satu itu tidak sah, Tapi pertanyaan Bapak tadi, Bolehkah kita tidak ke Mina dan tidak umroh, tapi langsung saja wukuf gitu ya, ke Arafah gitu. ya itu masuk dalam rukun tuh. Kalau rukun, Pak, boleh, tetapi harus bayar dam. Pak. Itu ini yang konsekuensinya. Jadi boleh misalnya kita lupa, ya, kita atau karena kondisi sakit misalnya, ya, bisa dibadalkan juga sama orang lain, ya, bisa atau bayar dam. Gitu Pak, bayar damnya itu tadi kalau yang satu kambing biasanya satu kambing gitu, bayar dam. Tapi kalau yang pelanggaran yang lebih parah lagi bisa satu onta. Kalau kita berhubungan dengan suami istri misalnya, pada saat itu satu onta Pak damnya. Ya. Kalau yang lain-lain bisa satu kambing. Kan pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Pertama ada rukun haji kan, wajib haji dan sunnah haji. Jadi kan ke Mina itu kan termasuk wajib juga kan, bukan? Kemudian umroh juga kan, mabit. Tapi itu kalau Dan itu termasuk wajib. Jadi kalau wajib ditinakan, apakah itu sah hajinya? Ya. Karena di dalam urutannya itu sebelum kita ke Arafah, ya, kan bermalam dulu ya, tarawih ya. Tidak, artinya itu bukan merupakan rukun, tidak merupakan rukun Pak. Jadi kalau merupakan rukun boleh, tapi tadi sah hajinya, ya, sah hajinya tapi melanggar harus bayar dam. Gitu aja Pak. Kalau berhalangan melempar Ada alasan jumroh, ada alasan, dibolehkan, dibadalkan, sebab ada ketentuan itu, dua-duanya dapat pahala. Yang membadalkan, yang dibadalkan itu dapat pahala. Jadi gembira juga kalau yang membadalkan, yang berhalangan. Terutama yang berhalangan sakit atau usia lanjut itu bisa tidak melempar jumroh. Itu contoh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Bapak, mungkin mohon di sharing saja kembali ke kami ini, terutama yang pada saat ini belum ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Jadi mulai pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024 itu kan pemerintah sudah menerapkan beberapa regulasi dan mungkin di upgrade sedemikian rupa gitu Bapak, dengan berbasis teknologi digital dan lain-lain gitu. Jadi kiranya apa yang pernah Bapak alami itu di sana dengan adanya screening yang begitu ketat dan kemudian pengaplikasian hal-hal yang berbasis dengan digitalisasi dan lain-lain itu, apakah di tahun 2024 ini semakin memudahkan, menertibkan gitu, kemudian membuat kenyamanan yang signifikan, atau bagaimana? Mungkin bisa di-sharing, mohon izin di-sharing dari beberapa hal-hal yang Bapak selama melaksanakan ibadah haji sana dialami oleh Bapak-Bapak gitu, supaya ada gambaran untuk kami-kami yang belum melaksanakan. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya alami itu memang banyak langkah-langkah yang harus dilewati, namun pelaksanaannya cukup baik ya, dan cepat, jadi dan rapi. Jadi kalau misalnya kita menunggu bergiliran gitu, itu berdasarkan nomor urut, jadi tidak seenaknya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah rapi lah
mulai dari awal sampai akhir tidak usah dikhawatirkan, hanya tidak boleh ada yang dilewati. Kalau yang ada yang dilewati ya itu ada kemungkinan tidak bisa lanjut. Selalu diperiksa, dimanapun selalu diperiksa, dan ada diberi gelang, diberi name tag juga 3 macam. Itu tidak boleh hilang, Kalau hilang akan didenda sekian 10.000 kalau tidak salah. Nah itu name tag sama apa ya teh gelang dari itu tidak boleh hilang. Nah, hanya terakhir bisa dilepas. Terakhir pada saat kepulangan baru dilepas. Berwudu tetap tidak boleh dibuka isi gelang itu. Kemudian kalau arloji ya ada sekarang yang waterproof ya. Arloji batu, soalnya takut tertinggal kalau sedang wudu, itu takut tertinggal. Kira-kira itu jawabannya yang sudah lebih rapi ya. Aplikasi digitalisasi Pak. Digitalisasi. Aplikasi digitalisasi. Sekarang semua ini. Pertanyaannya kan dengan sistem digital sekarang seperti apa? Yang kami rasakan confirm dengan kata-kata yang saya alami itu jauh lebih baik dengan sistem digitalisasi, sistem aplikasi ya, seperti tadi saya bilang, masuk ke roda, masuk ke Masjidil Haram, kan? Jadi jumlah itu mengatur jumlah kuota, jumlah maksimum pada saat jam itu, ya. Karena seluruh dunia Pak, seluruh dunia bisa dibayangkan. Aduh, kita kalau saya membayangkan kalau sudah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, karena kita bertemu semua orang kan. Apalagi waktu awal kayak di padang mahsyar, kita tuh masing-masing punya tujuan masing-masing. Orang tergantung kita aja. Nah, dengan sistem itu lebih tertib Pak. Seperti saya ceritakan waktu lalu ya di roda itu, waktu saya pengalaman regular dulu itu untuk dapat tempat itu sulit sekali Pak, sampai masuk ke perdesak-desakan. Tapi dengan sistem aplikasi dari Yusuf itu, kita sudah dijaga jam sekian, memang kuota sekian. Kalau di samping sudah penuh, kita harus cari lagi waktu yang berbeda. Di situ sekian waktu yang kayak kita kereta api ya, atau travel gitu ya. Kita dari sekian, udah 12 orang, udah penuh. Nah, cari yang kosong jam berapa? Kayak gitu. Sehingga itu lebih tahu. Ada tambahan sekarang ini tawaf sa'i bisa menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil golf ya, jadi golf car yang itu muatnya 8 orang. Nah, kendalanya apa? Yang saya alami satu, ngantrinya itu sampai 7 jam. Ngantrinya 7 jam, menunggu giliran itu 7 jam. Kemudian udahlah kalau begitu lebih baik jalan aja sambil berdesak-desakan daripada nunggu 7 jam naik kendaraan. Kendaraan itu memang enak, tapi bacaan belum selesai udah lewat. Nah, itu kelemahannya di situ karena terlalu cepat. Kalau jalan kaki kan lambat, jadi bacaan itu pas gitu. Kalau misalnya ada di lampu hijau, ya harus baca ayat apa gitu ya, yang lampu hijau ya. Nah itu pas gitu kalau kita jalan. Tapi kalau naik kendaraan itu udah lewat itu lampu hijaunya. Nah itu pengalaman pribadi. Tapi nggak tahu kalau nanti suatu peristiwa ngantrinya
lebih enak gitu. Jadi kelemahannya di situ. Dan ongkosnya terlalu mahal, 100 real per orang. 100 real per orang. Terkait dengan sistem digitalisasi tadi Bapak, berkenaan dengan itu, bagaimana dengan beberapa jamaah haji dari Indonesia khususnya yang mohon maaf notabene-nya mereka itu belum melek digital gitu atau gaptek dan sebagainya. Itu apakah ada semacam tutorial atau tutornya langsung nanti yang mengarahkan di sana dan itu untuk pengaplikasiannya atau bisa dibantu dari pembimbingnya atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Jawab, silakan. Pertanyaan bagus Pak. Jadi sebetulnya kalau kita mendaftar travel atau saya nggak tahu yang mendaftar di departemen itu sudah persyaratan punya email harus punya apa namanya nomor HP ya, nomor HP itu ada salah. Nah sehingga pada saat termasuk kamar saya ini kebetulan satu kamar kan 4 orang, yang ada 1 orang yang 81 tahun, beda sama Pak teman. Itu dari kampung Pak, dari daerah Sragen. So, itu beliau ikut haji bus karena tanahnya dibeli sama perusahaan 400 juta. Jadi masuk buat anak-anak bagi-bagi kepada anak-anaknya. Saya kan katanya untuk haji aja. Gitu. Nah, itu sudah berumur ya, dan punya sakit pipis. Harus jaga kita orang tua balik itu susah. Nah itu sampai sakit gitu ya. Dan apa yang mau saya sampaikan itu Bapak, itu ternyata karena ada pendaftaran dengan email ada ya, dari awal dari level itu sudah dimasukkan, sehingga pada saat waktu saya sampaikan caranya aplikasi itu kita bimbing, itu asal ada email masuk Pak. Jadi itu intinya tuh punya HP, punya nomor kita, ya, punya pasti paspor ada, bisa ada email address penting Pak. Di situ ditanyakan, sehingga nanti komunikasi dengan itu, ya, dengan email address. Jadi yang 80 tahun bisa kan? Saya masukin, punya email address siapa? Ternyata ada, karena yang mendaftarkan dulu kata anaknya ke siapa, ada email address yang dimasukin, jempol masuk polos alhamdulillah. Jadi ya pengalamannya. Jadi isi saja apa yang diminta sama dia kita awal, jangan sampai di sana baru dimasukin ke pot. Ya. Termasuk pertanyaan jawaban Pak ini tadi soal apa tadi, soal memakai atau tawaf dengan kursi roda atau dengan itu kalau kita daftarkan dari terlebih dahulu, itu kita tidak akan berkompetisi dengan yang gosok. Yang memang yang gosok saat itu dia pengen ganti gitu. Tadinya dikira nggak pakai amanah apa namanya sehat gitu, masih salah sakit, minta kursi roda. Wah itu jangan apa berkompetisi sama yang lain sehingga 7 jam kan yang menemukan. Tapi kalau sudah terdaftar itu udah enak Pak. Jadi sudah designated personnya yang mengurus itu sudah ditunjuk, gitu Pak. Jadi sekali lagi well prepare sebelumnya, siapkan jauh sebelum itu lebih memudahkan kita segala sesuatu. Ya. Yang gosok yang repot gosok, karena lagi buat apa? Ya, terima kasih Pak. Mungkin terakhir Pak, rating dari 1 sampai 10 Pak untuk pemerintah Indonesia terkait pengurusan jamaah haji ini. Ratingnya dari 1 sampai 10 berapa Pak kira-kira? Ini relatif ini Pak. Relatif yang dirasakan saya satu bagian saja dari 243.000 kan. Jadi nggak representatif sih sebetulnya.
Pak N berapa Pak rating Pak? Sulit menilainya. Kalau kelihatannya dari segi penyediaan makanan itu karena berbeda selera dengan kita ya. Makanan 3 macam, nasi, ayam sama jamur gitu ya. Kadang-kadang selalu gitu terus. Nah, ini kalau yang lansia itu harus dipikirkan bahwa bisa kena asam urat. Nah, kasih polong, kacang polong itu terus menerus itu. Nah, tapi jangan bilang tidak enak, itu kata Pak Ustadz, jangan bilang tidak enak. Yang tidak enak itu paksalah atau nanti bisa hilang tenaga ya. So, ada yang menolak itu tenaganya menurun, jadi tidur melulu. Nah itu bahayanya. Nah, kalau misalnya gigi tidak kuat mengunyah ayam yang keras itu, bisa diakali dengan digunting dulu. Ayamnya digunting kecil-kecil. Nah itu disuir istilahnya. Nah, bisa. Nah itu diakali. Jadi supaya kita punya tenaga supaya nggak tidur. Ini kan sayang kita udah jauh-jauh bayar, malah di sana jadi tidur. Nah, ini ada pesan sebelum berangkat 3 bulan harus latihan jalan kaki. Di sini latihan ke simpang bolak-balik. Nanyak ngudun, sebab di sini ada nanyak juga, ada yang turun. Lihat mau ke masjid Diyul Haram itu ada itu tower yang atas itu jam kelihatan dari jauh kelihatan. Begitu jalan panas itu ya, loh kok nggak ketemu jam itu? Kok masih jauh terus ini? Kapan bertemunya nih? Ternyata karena saking panasnya itu, jadi sejam itu kalau jauh terus. Itu pengalaman ya. Jangan sekali-kali sandal kantongnya diberikan pada teman atau yang tidak kenal. Ada yang tidak kenal, Bapak itu sandal saya yang bawa, Bapak kasihan. Nah, ya, dia maksa, ya silahkan. Ya, udah ngantri terus, dia hilang nggak ketemu. Waduh, gimana ini? Jalan kaki ini panas lantai. Waduh, untung masih dingin gitu ya, karena pagi-pagi. Nah, Bapak nggak usah kecewa, nanti juga datang sendiri. Itu ada orang tua yang bilang gitu. Ternyata waktu mau sampai ke hotel, ada yang lari-lari. Pak Eman, ini sandal, saya cari Bapak nggak ada. Ya memang betul balik lagi. Nah itu keanehan dialami saya, bahwa banyak keanehan di Mekah itu. Jadi tanah suci itu banyak tidak sedikit keanehan. Jadi yang ada kursi roda hilang, 3 hari berikutnya kok muncul lagi. Nah, itu balik lagi. Sabar. Kalau marah-marah hilang bener. Ya itu pengalaman ya, pengalaman pribadi. Jadi sarannya usahakanlah dipanggil ke Mekah itu harus usia di bawah 60. Kalau bisa, tapi itu ngantrinya 12 tahun gimana? Yang 14 tahun itu, jadi usia kita kan bertambah terus. Saya aja 78, bertambah 7 tahun jadi 82. Jadi memang ngantri, tapi Pak Arif mah enak. Langsung daftar, langsung diterima. Oke, saya pikir cukup ya. Biasanya jam 2 kita udah lihat 15 menit karena ini
ini baru pulang dari haji, malaikatnya masih berkisah ini dekat biasanya dengan orang-orang 40 hari itu malaikatnya masih bersama. Kita minta Pak Arif untuk berdoa, mudah-mudahan doanya dikabulkan. Bahwa yang di masjid ini suatu saat pernah sujud di Raudhah, pernah sujud di Masjidil Haram, di Multajam dan seterusnya, ya, dan mendapatkan rezeki. Siapa tahu pada malam hari ini malaikat mengabulkan doa-doa kita. Karena kalau berangkat ke tanah suci itu rahasia Allah, ya, rahasia Allah. Mungkin kita tidak mampu, anak kita yang mampu, dan kita dihajikan bisa begitu. Banyak sekali yang terjadi. Mengapa? Baru ini mari kita kaji dan malam ini dengan berdoa. Sama-sama pertama mari kita tutup dengan alhamdulillah, kemudian kita berdoa dengan istighfar, dari istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم المشركين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات واتوب اليك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama dengan bahasa hamdalah dan kata al-Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, belum Pak. Belum. Arif mau imam? Bawi? Enggak, tapi ujung dulu saya.